Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa Erna Yulita, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Eka Sakti AI Padang. Baiklah, video saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data perusahaan dagang menggunakan aplikasi Accurate Accounting versi 5 ini. Nah, di sini saya akan menginput data perusahaan yaitu ESA Galeri. Nah, di sini pertama ada buat data perusahaan baru. Nah, ada buka data perusahaan, buka data terakhir, jelajah data perusahaan contoh, perbaikan data, dan ada data cadangan. Nah, baik. Nah, untuk itu kita ingin membuat data perusahaan baru karena kita belum membuat data perusahaan, maka kita klik buat data perusahaan baru ini. Nah, selanjutnya muncul seperti ini, maka kita ada bacaan lokal dan mesin lain-lain. Nah, di sini kita akan mengambil lokal. Nah, selanjutnya nama berkasnya kita tulis yaitu ESA Galeri. Nah, oke. Nah, kalau udah maka kita klik OK. Klik OK. Nah, di sini kita menunggu dulu, dia akan loading dalam proses penyimpanan. Nah, maka kita tunggu. Oke. Ya, masih proses penyimpanan. Kita tunggu sebentar lagi, lumayan agak lama. Nah, oke, selanjutnya muncul seperti ini. Nah, di sini kita disuruh memasukkan kata kunci. Nah, ini supervisor. Oke, nah kalau udah maka kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan memilih bahasa. Nah, jika kalian dalam bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan dalam bahasa Inggris, maka boleh pilih bahasa Inggris. Nah, bagi yang tidak bisa menggunakan, kurang memahami dalam bahasa Inggris, maka boleh memilih bahasa Indonesia. Setelah mau milih bahasa apa. Nah, di sini saya akan memilih bahasa Indonesia. Nah, kalau udah maka kita klik lanjut. Nah, di sini ada persiapan. Nah, di sini ada tipe persiapan. Nah, di sini saya akan memilih tipe persiapan mahir. Nah, di sini karena di sini lebih mencakup semuanya data yang akan kita masukkan. Nah, maka kalau udah maka kita klik lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada mata uang. Nah, mata uang di sini kita akan memilih, maksudnya akan mengklik data tambah ini untuk memasuki data uangnya. Sini rupiah. Nah, nilai tukarnya itu 1. Selanjutnya nama negaranya itu Indonesia. Dan tip simbolnya itu Rp. Nah, kalau udah maka kita klik OK. Yes. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini maka kita klik lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengisi informasi perusahaan. Nah, data perusahaannya seperti di sini nama perusahaan. Sini ESA Galeri. Nah, alamatnya yaitu Jalan Sudirman nomor 69. Nah, Padang. Nah, selanjutnya tanggal mulai itu kita tulis tanggal 30 bulan 11 2016. Oke, nah selanjutnya itu tahun fiskalnya di sini saya buat 16. Nah, di sini 917. Oke, nah kalau udah maka kita klik lanjut. Nah, selanjutnya ini ada informasi pajak perusahaan. Nah, kalau misalnya ada informasi pajaknya maka silakan diisi. Nah, kalau tidak maka kita lanjut saja. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada daftar akun.
Nah, di sini daftar akun, di sini kita disuruh memasukkan daftar-daftar akun. Nah, di sini akun yang tercantum di dalam ini hanya seberapa saja. Nah, sedangkan di dalam buku itu banyak sekali akun-akunnya. Nah, oleh karena itu, maka kita akan melakukan penambahan akun yang tidak tercantum di dalam ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengubahan akun. Nah, misalnya seperti advance receivable ini, nomor akunnya sesuaikan dengan yang di dalam buku, dan tipe-tipenya juga sesuaikan di dalam buku. Nah, selanjutnya ada hapus. Hapus di sini yaitu kita akan melakukan penghapusan akun yang tidak diperlukan. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat berkas dari Excel. Nah, yaitu daftar-daftar akun ini sudah saya buat di Excel. Nah, jadi saya akan melakukan klik impor data dari berkas saja gitu. Nah, bagi yang belum bagi yang belum membuat data, nah yang tidak bisa mengimpor data maksudnya, nah di sini kalian boleh secara manual mengklik tambah akun. Nah, di sini contoh seperti saya akan menambah akun. Nah, di sini saya mengambil prepaid insurance. Nah, di sini dia termasuk aktiva lancar lainnya. Nah, di sini nomor akunnya itu 1700. Nah, namanya di sini yaitu prepaid insurance. Oke, nah kalau misalnya ada saldo, maka silakan ditulis saldo. Nah, kalau jika tidak ada saldo, maka kita klik oke. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, begitu seterusnya untuk penambahan akun. Nah, baik, di sini saya akan melakukan pengimporan. Nah, pengimporan dari berkas. Nah, untuk itu saya akan melakukan penghapusan dulu. Melakukan penghapusan karena ada akun yang di sini udah saya buat di data akun berkas saya. Nah, seperti ini akun receivable sudah saya buat, maka saya hapus saja untuk di sini. Nah, selanjutnya itu akun payable juga saya hapus. Nah, selanjutnya itu ada sales team, tuh saya hapus juga. Nah, oke. Nah, selanjutnya sebelum saya mengimpor, saya akan melakukan pengubahan ini nomor akun dulu. Nah, di sini yang pertama itu ada advance purchase itu 11202. Selanjutnya itu ada advance sales itu itu 1102. Nah, selanjutnya opening balance equity 31300. Oke, selanjutnya 31400. Nah, realized gain or loss ini saya rubah menjadi 9000. Nah, unrealized gain or loss ini 9001. Oke. Nah, kalau udah, maka selanjutnya kita akan melakukan pengimporan data. Kita klik. Nah, di sini kita ambil data. Nah, di sini kita rubah dulu menjadi ini Excel. Nah, di sini kita ambil daftar. Nah, daftar akun toko Esa Galeri. Nah, kalau udah kita open. Nah, kita ambil data di sini. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat saldonya sekaligus. Nah, maka untuk itu kita akan melakukan penghapusan dulu ini yang oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengisian definisi kolom dulu. Kolom ini yang pertama itu ada nomor akun. Nama akun ini tetap nama akun. Salah. Oke, di sini nama akun. Nah, tipe akun di sini itu kita ambil tipe akun. Nah, tipe akun di sini kita disuruh lagi mengisi. Nah, di sini jangan sampai salah. Nah, di sini seperti kas itu tetap kas. Sini akun receivable itu akun utang. Persediaan itu akun tetap persediaan. Selanjutnya itu other current itu aktiva lancar lainnya.
Vacant asset itu aktiva tetap. Akumulasi depreciation yaitu akumulasi penyusutan. Nah, selanjutnya ada liability itu akun hutang. Nah, akun payable itu masih akun hutang. Oke, other current liability itu utang lancar lainnya, long term yaitu utang jangka panjang, equity yaitu ekuitas. Oke. Nah, selanjutnya itu ada income, itu income pendapatan. Sales yaitu pendapatan masih. Cost of sales itu harga pokok penjualan. Nah, di sini expense itu beban. Selanjutnya other income pendapatan lain-lain, dan other expense itu beban lain-lain. Nah, kalau yakin udah benar, maka kita klik OK. Nah, selanjutnya itu mata uang. Mata uang di sini kita ambil mata uang. Sini kita ambil rupiah. Oke. Selanjutnya itu kita di sini catatan. Nah, selanjutnya saldo awal itu kita ambil saldo awal. Oke. Nah, kalau udah maka kita klik impor data. Nah, oke. Nah, kalau udah benar seperti ini, maka dia akan secara otomatis masuk ke sini. Nah, inilah daftar akun yang telah disediakan oleh buku. Nah, di sini saya sudah menulis langsung saldo awalnya. Nah, ini hanya beberapa saja yang bisa tercantum, saldonya yang bisa tercantum di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ini, ekuitas saldo ini kita ambil opening balance equity. Nah, ini kita ganti menjadi capital. Kita ganti menjadi capital. Oke. Nah, udah. Nah, kalau udah maka kita klik lanjut. Kalau udah maka kita klik lanjut. Oke. Nah, selanjutnya itu kita diskon penjualan. Di sini kita klik sales diskon. Nah, kalau udah maka kita klik lanjut. Selanjutnya ini daftar lain-lain, ini kita lanjut saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan pelanggan. Oke, kita pelanggan. Nah, di sini saya juga sudah membuat daftar berkasnya dari Excel. Nah, maka saya akan langsung klik impor berkas. Nah, jika saudara belum membuat berkasnya, maka boleh klik tambah di sini. Contoh seperti ini, tulis nama pelanggan, terus masukkan nama pelanggan, alamat pelanggan, terus negaranya, boleh, kode posnya boleh juga, masukin kalau ada. Kalau misalnya ada semua, boleh silakan dimasukkan. Nah, selanjutnya itu beralih ke termin. Nah, termin di sini kita tulis saldonya. Di sini kita masukkan saldo. Nah, kalau udah maka klik OK. Nah, begitu seterusnya penambahan akunnya. Nah, jika saudara sudah membuat daftar berkas, udah membuat berkasnya dari Excel, maka kita lanjut saja klik impor. Nah, di sini saya ambil. Nah, di sini kita ganti dulu menjadi Excel. Nah, di sini itu daftar. Nah, di sini karena pelanggan, kita ambil daftar pelanggan. Oke, nah kita ambil datanya. Nah, di sini yang ini kita hapus, karena kita hapus saja, karena di sini kita akan kita judulnya juga, supaya judulnya tidak dua. Nah, di sini yang pertama itu kode customernya kita ganti menjadi nomor pelanggan, terus nama pelanggan, alamat 1, dan saldo ini kita ambil saldo awal. Mana dia saldo awal? Oh, ini dia saldo awal. Oke. Nah, kalau udah
Selanjutnya itu ada tipe pelanggan, itu kita klik umum. Nah, kalau udah maka kita klik impor data. Oke, 6 data terimpor. Nah, beginilah cara untuk mengimpor data dari berkas. Nah, selanjutnya itu kita akan lanjut ke pemasok. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemasok. Nah, di sini sama. Nah, jika saya juga sudah membuat berkasnya dari Excel. Nah, jika yang belum membuat data dari Excel, belum membuat berkasnya belum membuat berkas, maka maka untuk memasukkan daftar pemasok ini yaitu dengan cara klik tambah. Nah, terus isi nomor pemasok, nama pemasoknya, alamat, semuanya diisi ini jika ada. Nah, jika tidak ada lengkap semua, boleh beberapa saja yang diisi. Nah, selanjutnya lanjut ke terminnya, itu kita akan mengisi saldo awalnya. Nah, kalau jika udah maka diklik OK. Nah, klik OK, begitu seterusnya untuk memasukkan daftar pemasok ini jika yang belum membuat berkas. Nah, karena saya sudah membuat daftar berkasnya, maka kita klik impor data. Nah, selanjutnya itu kita klik Excel. Nah, di sini daftar pemasok pen. Nah, di sini kita ambil datanya. Nah, oke. Nah, di sini kita hapus ini judulnya, ini kita hapus karena takutnya ntar double. Nah, selanjutnya di sini, nah kode ini kita tulis nomor pemasok. Nah, ini nama customer, nama pemasok, alamatnya itu alamat 1. Nah, selanjutnya itu saldonya saldo awal. Oke. Nah, kalau udah maka kita impor data. Nah, 4 data terimpor, 0 yang gagal. Nah, maka seperti ini, muncul seperti ini dia. Nah, ini daftar pemasok kita. Nah, selanjutnya itu kita klik lanjut kalau udah. Nah, di sini kita masuk ke persediaan. Nah, di sini gudang kita maksudnya kita lanjut. Nah, di sini kita akan mengisi akun default barang. Nah, di sini persediaan itu merchandise inventory, terus penjualan itu sales. Nah, di sini retur penjualan tuh sales return. Nah, di sini diskonnya tuh sales diskon. Nah, selanjutnya akun barang pengiriman yaitu good in transit. Harga pokok penjualan tuh cost of sales. Nah, di sini selanjutnya itu retur pembelian merchandise inventory. Akun biaya itu expense, beban. Ini dia beban. Itu beban, ya expense. Nah, selanjutnya itu akun barang belum ditagih, get out. Nah, jika udah maka kita klik lanjut. Nah, di sini metode biayanya kita menggunakan metode FIFO. Nah, kita klik FIFO. Nah, maka kita klik lanjut. Nah, di sini kita masuk ke informasi barang. Nah, di sini saya sudah membuat berkas juga, cuman di sini saya akan melakukan manual penambahan saja. Nah, di sini, bagi yang belum membuat berkas, nah di sini kita klik tambah. Nah, yang pertama itu di sini nomor barang, kita ambil nomornya, kodenya itu P001. Nah, keterangannya itu sepatu Adidas. Oke, nah di sini kuantitasnya 30. Nah, 30, harganya yaitu 700.000. Oke, nah dia akan secara otomatis terjumlah dengan sendirinya saldonya. Nah,
terus kita klik ini penjualan dulu. Nah, di sini harga jualnya sudah tercantum 850.000 per unit. 850.000 per unit. Nah, jika kalau sudah, maka kita klik OK. Nah, ini dia muncul seperti ini. Nah, selanjutnya akun persediaan. Nah, selanjutnya kita tambah lagi, klik tambah. Nah, di sini kita lanjut yang kedua. Nah, di sini sepatu naik. Sepatu naik. Nah, di sini kuantitasnya 30. Nah, harga per unitnya 400.000. Oke, nah dia akan terjumpa dengan sendirinya. Nah, selanjutnya kita beralih ke harga penjualan 550.000. Oke, nah kalau udah maka kita klik OK. Nah, selanjutnya itu kita klik tambah lagi. Nah, itu masuk ke yang ketiga, sepatu bata. Sepatu bata dengan kuantitas 20. Harga per unit yaitu 500. Nah, kalau udah kita klik penjualan, nah harga jualnya 650.000. Nah, kalau udah benar kita klik OK lagi. Nah, selanjutnya lagi sepatu Carfil. Nah, di sini kuantitasnya ada 10. Harga per unitnya 350. Oke. Nah, kita penjualan dan pembelian, di sini harga jualnya 500. Oke. Nah, kalau udah maka kita klik OK. Nah, selanjutnya itu kita tulis lagi, di sini ada 6, 7. Nah, selanjutnya itu sepatu Piero. Nah, oke, kuantitasnya di sini yaitu ada 27. Harga per unitnya di sini 250. Oke, nah kalau udah benar maka kita klik penjualan pembeliannya. Di sini harga jual 400.000. Oke, nah kalau udah maka kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke barang ke-6, sepatu Tomkins. Nah, di sini kuantitasnya ada 17 dengan harganya 300 per unit. Nah, saldonya terus kita masuk ke penjualan, sini 450. Oke, nah udah kita klik OK lagi. Nah, baik. Nah, inilah informasi barang-barang yang tercantum di dalam perusahaan ini. Nah, kalau udah benar seperti ini maka kita klik lanjut. Oke, nah lanjut ini kita akan melakukan tipe FA fiskal. Nah, ini kita akan mengisinya itu sesuai dengan aturan pajak Indonesia. Setelah udah sesuai dengan pajak Indonesia, nah yang pertama kita klik tambah. Nah, di sini yang pertama itu ada golongan 1. Golongan 1. Nah, di sini kita ambil metode garis lurus. Oke. Nah, di sini umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah maka kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ambil lagi. Nah, di sini kita masuk golongan kedua. Golongan kedua. Oke, nah di sini metodenya metode garis lurus, umurnya itu 8 tahun. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tambah lagi, kita masuk golongan ketiga dengan metode garis lurus. Kita menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini 16 tahun. Oke, selanjutnya lagi
Nah, di sini kita masuk golongan keempat. Masih metode garis lurus dengan umur 20. Nah, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tambah masih ada di sini, kita masuk ke bangunan permanen. Bangunan permanen. Oke, nah lanjut di sini masih metode garis lurus. Estimasi pajaknya itu 20. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, selanjutnya itu ada, kita tambah lagi, masih ada ini, kita lanjut ke bangunan semi permanen. Nah, di sini masih metode garis lurus. Nah, di sini umurnya yaitu 10 tahun. Oke. Nah, oke, kita klik OK. Nah, selanjutnya masih ada satu lagi, yaitu tidak disusutkan. Oke, nah di sini tidak terdepresiasi, maka di sini 0. Oke, maka kita klik OK. Nah, itulah tipe aset tetap kena pajak yang sudah diatur oleh pajak Indonesia. Nah, kalau udah mau kita klik lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada tipe aset tetap. Nah, di sini sesuai dengan yang di dalam buku, karena di sini cuman ada peralatan dengan kendaraan, maka kita cuman mengambil equipment. Kita klik tambah. Di sini kita tulis equipment. Nah, di sini tipenya tuh kita ambil equipment tuh golongan 1. Nah, sudah sesuai metode garis lurus. Nah, mari kita klik OK. Nah, selanjutnya kita langsung yang kedua, itu ada vehicle. Nah, vehicle di sini termasuk golongan 2. Nah, kalau udah maka kita klik OK. Nah, itulah tipe aset tetap yang ada di buku. Nah, di sini ada 4 seperti yang lainnya, dan masih ada sesuai dengan maksudnya sesuai dengan data perusahaan. Nah, di sini data perusahaan saya cuma ada 2 tipe asetnya. Nah, maka kalau itu kita klik lanjut. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke daftar aktiva tetap. Nah, di sini kita akan memasuki daftarnya, itu kita klik tambah. Nah, di sini kodenya kita rubah menjadi FA001. Nah, di sini tipenya kita ambil equipment yang pertama. Sini kita ambil equipment yang pertama. Nah, terus di sini tanggal belinya sesuai dengan dalam buku. Nah, sini peralatan dibeli pada tanggal 1 Januari 2014 dan langsung digunakan 1 Januari 2014. Oke, nah langsung digunakan tanggal 1 Januari 2014 itu. Nah, keterangannya di sini yaitu harga perolehan peralatan. Nah, di sini umurnya umurnya kita tulis 5 menggunakan garis lurus. Akun aktivanya equipment. Nah, di sini depreciation of equipment, dan di sini depreciation of equipment. Nah, di sini udah, maka kita lanjut ke pengeluaran. Nah, di sini pengeluarannya kita ambil opening balance equity. Oke, jumlah peralatannya dibeli sejumlah 26 juta. Oke. 26 juta. Oke.
Nah, kalau udah maka kita klik simpan dan tutup. Oke, kita cek dulu udah benar atau belum. Nah, kalau udah maka kita klik simpan dan tutup. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu kita kita tulis lagi FA2 itu vehicle. Nah, di sini vehicle kendaraan dibeli pada tanggal 1 Januari 2014 dan langsung digunakan 1 Januari juga. 2014, 1 Januari 2014. Nah, oke, di sini kita tulis harga perolehan kendaraan. Oke, nah di sini kita tulis 10 tahun. Yep, 10 tahun. Nah, di sini lanjut metodenya kita ambil metode garis lurus. Aktivanya vehicle, akumulasi penyusutannya akumulasi depreciation of vehicle. Nah, di sini akun beban penyusutannya depreciation of equipment. Nah, udah maka kita lanjut ke pengeluaran. Nah, di sini kita ambil opening balance equity lagi. Nah, di sini yaitu jumlahnya 105 juta. 105 juta. Oke, nah. Kalau udah, maka kita klik simpan dan tutup. Oke, nah kalau udah maka kita klik lanjut. Kita klik lanjut. Nah, di sini kita masuk ke neraca percobaan. Nah, di sini kan telah tercantum tuh angka-angkanya. Nah, di sini masih ada angka yang belum tercantum. Nah, seperti itu ada akumulasi depreciation equipment sama akumulasi depreciation vehicle. Nah, supaya kita untuk memunculkan angka tersebut, nah biar sesuai dengan yang di buku kita, sedangkan di buku kita ada angkanya, maka kita klik aktivitas, kita ambil periodik, kita ambil proses akhir bulan. Nah, di sini periodenya kita ganti menjadi bulan November. Nah, tahunnya kini kita ganti menjadi tahun 2016. Nah, terus rupiah, oke. Nah, maka kita klik oke. Oke. Nah, maka itu dia akan muncul. Nah, maka dia akan muncul kan? Akumulasi depreciation-nya muncul dan akumulasi depreciation vehicle-nya muncul. Nah, kita sesuaikan sama yang di buku kita. Nah, benar atau enggaknya? Nah, benar 30. Nah, benar. Nah, di sini debit and credit-nya itu kita balance. Nah, debit and credit-nya itu kita balance. Nah, selanjutnya itu kita akan mengecek neraca saldonya. Nah, sesuai atau enggaknya, maka kita cek laporan. Nah, terus kita ambil daftar laporan. Nah, di sini kita ambil buku besar. Nah, di sini kita ambil neraca saldo klasik. Nah, di sini kita ganti menjadi 01 maksudnya 12 2016. Karena di sini dia per 1 Desember 2016. Maka kita klik OK. Nah, inilah neraca saldo klasiknya, sesuaikan dengan yang di buku, benar atau enggaknya. Nah, di sini total yang di buku yaitu 319.100.000. Nah, di sini kita 319.100.000. Nah, kalau udah benar, maka kita keluarkan. Nah, maka kita klik lanjut. Oke, nah klik lanjut. Nah, selanjutnya, nah kalau di sini kalau misalnya di sini ada klik diferensi. Nah, di sini kapital. Nah, di sini kapital udah. Nah, kalau udah maka kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lanjutkan saja, maka kita klik lanjut. Oke, nah kerjaan kita sudah selesai, maka kita lanjut ke penginputan transaksi. Maka kita klik selesai dulu. Kita klik selesai. Bukan data transaksi. Nah, yang pertama itu ada dibayar asuransi toko untuk masa 1 tahun sebesar 1.500.000. Nah, di sini dicatat sebagai aktiva. Nah, di sini berarti kita ambil aktivitas. Nah, di sini kita ambil kas
bank. Nah, kita ambil pembayaran di sini karena dia membayar asuransi. Nah, di sini kita ambil pembayaran. Nah, di sini itu dia, di sini katanya transaksi penerimaan penjualan menggunakan kas di tangan atau cash on bank. Nah, kalau misalnya untuk transaksi pembayaran pembelian menggunakan cash in bank. Nah, di sini karena dibayar dia masuk pembayaran berarti cash in bank. Nah, di sini 1000. Nah, maka di sini tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 1 bulan 12 2016. Oke. Nah, di sini memonya yaitu lanjut saja, nggak usah kita. Pembayaran di sini berarti asuransi dibayar muka. Asuransi dibayar di muka. Karena di sini katanya dibayar asuransi toko untuk masa 1 tahun. Dan asuransi dibayar di muka. Nah, di sini amountnya 1.500.000. Oke. 500. Nah, di sini akunnya itu asuransi dibayar di muka prepare insurance. Nah, ini dia 1.500.000. Oke. Nah, maka kalau udah kita klik simpan dan tutup. Cek dulu. Oke, 1.500. Nah, selanjutnya kedua, diterima seluruh pelunasan piutang dari toko makmur. Nah, maka kita ambil aktivitas ini, kita ambil penjualan karena katanya diterima seluruh pelunasan piutang, penjualan, kita ambil penerimaan penjualan. Oke, nah ini kita ambil toko makmur. Ya, toko makmur katanya disuruh itu tanggalnya kita rubah menjadi tanggal di sini tanggal 2 bulan 12 2016. Oke. Diterima, penerimaan kita ganti menjadi cash on hand. Karena di sini katanya transaksi penerimaan atau penjualan menggunakan kas di tangan. Cash on hand. Nah, maka lanjut di sini kita tulis penerimaan piutang. Oke. Nah, di sini forumnya itu 1000, pas di sini kita tulis 2016. Oke. Nah, di sini ya lima. Oke, sini kita klik. Oke. Nah, kalau udah maka kita klik simpan dan tutup. Kalau udah benar, dicek dulu. Nah, kalau udah benar kita klik simpan dan tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi ketiga, yaitu dibayar seluruh hutang kepada PT Maju Jaya. Nah, berarti kita ambil aktivitas, kita ambil pembelian, kita ambil pembayaran pembelian. Nah, di sini pembayaran yaitu PT Maju, cash on hand. Terus sini pembayaran hutang. Nah, oke. Ini kita rubah tanggalnya jadi tanggal 3 bulan 12 2016. Oke, di sini maaf, salah. Tanggal 03 12 2016. Nah, di sini kita rubah menjadi tanggal 3 12 2016. Oke. Jadi kita klik bayar. Oke, 5.900.000. Oke. Nah, kalau udah maka kita klik simpan dan tutup. Benar. PT Maju Jaya. Pembayaran pembelian, cek.
Oke, dibayar. Berarti kita klik simpan dan tutup. Nah, selanjutnya itu ada tanggal 4, transaksi tanggal 4 dijual secara kredit kepada Toko Jaya. Nah, dijual barang dagang secara kredit kepada Toko Jaya, yaitu kita ambil aktivitas, kita ambil penjualan, kita ambil faktur penjualan. Oke, nah di sini kita pilih dulu yaitu kepada Toko Jaya. Oke, nah di sini invoice-nya di sini kita tulis 15. Sini invoice date-nya tanggal 4 12 2016. Oke, nah di sini karena dia katanya dibeli secara kredit, maka kita klik ini itemnya. Yang pertama itu ada sepatu Adidas, terus ada 10. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada sepatu bata, itu ada 5. Oke, nah kalau udah, maka kita ganti menjadi akun receivable. Oke, nah totalnya segini. Nah ini dia secara kredit, ini 0 niche. Oke, nah maka kita klik lanjut. Nah, dia belum dibayar, dia beli secara kredit. Kita klik simpan dan tutup. Nah selanjutnya itu dibeli premium untuk kendaraan sebesar 250. Itu berarti kita ambil aktivitas, kita ambil cash and bank, kita ambil pembayaran. Nah di sini kita ambil pembayaran, berarti dibeli, berarti pembayaran cash in bank. Nah di sini kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 5 bulan 12 2016. Sini pembelian premium untuk kendaraan. Nah, berarti amountnya di sini kita tulis 250. Oke. Tunggu dulu, kita akunnya dulu kita ambil. Akunnya di sini kita ambil beban yang lain. Other expense. Nah, di sini kita tulis menjadi 250. Oke. 250. 250. Oke. Nah, selanjutnya kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya itu ada tanggal transaksi ke-6. Itu ada di tanggal 14 bulan 12 2016 diterima pelunasan piutang dari Bapak Septario senilai 1 juta. Berarti kita ambil aktiva penjualan, itu penerimaan penjualan. Oke. Nah, penerimaan penjualan itu yang pertama itu kita kepada Bapak Septario. Terus ini karena diterima itu kita kasih di tangan. Penerimaan itu kasih di tangan, cash on hand. Terus tanggal
Tanggalnya yaitu tanggal 14 bulan 12 2016. Nah, di sini kita ambil pelunasan utang. Nah, di sini kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 14 bulan 12 2016. Oke. Nah, di sini kita 1001. Oke. Nah, di sini amount kita klik bayar. Nah, 1.500.000. 1 juta 0, kita tulis di sini 1 juta. 1 juta dia menerima pelunasan utangnya 1 juta. 1 juta. Oke. 1 juta. Payment amountnya 1 juta. Oke, maka kita klik simpan dan tutup. Ntar kita cek dulu, simpan dan tutup. Nah, selanjutnya itu tanggal transaksi ke-7, dijual secara tunai, dijual barang dagang secara tunai. Berarti kita ambil aktivitas, kita ambil penjualan, kita ambil faktur penjualan. Nah, di sini kita ambil siapa saja karena dia tidak disebutkan nama kepada siapanya. Nah, di sini tanggal fakturnya tanggal 15 bulan 12 2016. Oke. Tanggal 15 bulan 12 2016. Oke, nah di sini kita klik itemnya. Yang pertama itu ada Carvel. Nah, itu ada 5 buah. Nah, selanjutnya itu ada sepatu Piero. Nah, itu ada 10. Selanjutnya itu ada sepatu Tomkins. Nah, itu ada 7. Oke. Nah, karena dia di sini dijual secara tunai, maka kita ambil terima bayaran. Di sini kita akunnya kita ganti. Di sini akunnya akun receivable. Nah, di sini terima bayaran, kita klik. Nah, di sini siapa saja. Oke. Nah, di sini kita ganti menjadi tanggal 15 bulan 12 2016. Nah, di sini kita ganti menjadi tanggal 15 12 2016. Oke. Nah, selanjutnya nah kalau udah maka kita klik tunggu. Di sini katanya pembayaran di sini cash in bank. Oke, cash in bank kalau udah benar. Nah, kalau udah benar maka kita klik simpan dan tutup. Oke, simpan dan tutup. Nah, selanjutnya itu tanggal transaksi ke-8 tanggal 16 bulan 12 2016 dibeli secara kredit kepada PT Sentosa barang dagang. Barang dagang berarti kita ambil aktivitas lagi. Di sini katanya dibeli, berarti faktur pembelian. Kita ambil faktur pembelian. Nah, di sini katanya PT Sentosa. Nah, di sini PT Sentosa, invoice-nya 1. Nomor 1. Nah, di sini. Nah, di sini tanggalnya katanya di sini secara kredit, dibelinya secara kredit. Kita di sini tanggal 16 bulan 12 2016. Oke. Tanggal 16 bulan 12 2016. Oke.
Nah, di sini itemnya kita ambil. Itemnya di sini ada sepatu Adidas. Itu ada 10 buah dengan harga satunya 700.000. 700.000. Nah, selanjutnya itu ada sepatu Nike. Itu ada 15 dengan harga 400.000. Selanjutnya itu ada sepatu Bata. Itu 5 buah dengan harga 500.000 per item. Selanjutnya itu ada sepatu Tomkis. Itu ada 9 dengan harga 300.000 per item. Selanjutnya itu ada sepatu Piero. Itu ada 7 dengan harga 250 per item. Selanjutnya itu ada sepatu Carvel. Itu ada 12 dengan harga 350. Oke. Nah, kalau udah kita klik amount-nya di sini, totalnya semuanya di sini kita ganti menjadi akun payable. Oke. Ini kita transaksi ke-8. Nah, kalau udah maka kita di sini karena dia kredit, maka kita klik lanjut, simpan. Simpan dan tutup. Nah, selanjutnya dikembalikan barang yang dibeli karena rusak kepada PT Sentosa. Sepatu Nike 2 buah, berarti di sini kita ambil retur. Ini karena dikembalikan yang dibeli, berarti ini faktur pembelian. Nah, di sini kita ambil returnya pembelian. Nah, di sini kita ambil pada PT Sentosa. Nah, di sini itu dikembalikan barang yang dibeli karena rusak kepada PT Sentosa. Tanggal kemarin dia membeli tanggal 16. Date di sini, date-nya kita ganti menjadi tanggal 17 bulan 12 2016. Oke. Itemnya sepatu Nike. Di sini 2. Oke, 2. Nah, kalau udah maka kita klik OK. Nah, selanjutnya itu transaksi ke-10. Itu ada tanggal 18 bulan 12 2016 dibayar tagihan LAT sebesar 400.000, berarti pembayaran. Nah, di sini kita ambil aktivitas. Nah, di sini kita ambil cash and or bank, kita ambil pembayaran. Nah, di sini kita karena di sini pembayaran katanya cash in bank. Kita ambil cash in bank. Terus di sini kita ganti tanggalnya menjadi tanggal di sini tanggal 18 bulan 12 2016 dia. Nah, oke. Nah, di sini yaitu kita ambil water telepon and oke, di sini dia sejumlah 400.000 kelebihan 400.000. Oke, 400.000. Nah, di sini kita pilih 400. Nah, kalau udah di sini kita tulis memonya pembayaran listrik, air 8.
Oke. Kalau udah, maka kita klik oke. Kita klik oke, simpan dan tutup. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke transaksi selanjutnya, dijual barang dagang secara kredit kepada Bapak Putra. Berarti penjualan, kita ambil aktivitas, kita ambil penjualan, faktur penjualan. Nah, di sini kita ambil Bapak Putra. Nah, di sini kita ganti tanggalnya, dia dijual secara kredit. Nah, di sini tanggalnya kita ganti tanggal 19 bulan 12 2016. Oke. Bulan tanggal 19 12 2016. Oke, nah selanjutnya itu item yang pertama yaitu sepatu Tomkis, itu ada 10. Selanjutnya itu ada sepatu bata, itu ada 8. Nah, kalau udah, karena dia di sini dijual secara kredit, berarti tidak ada terima bayaran, maka kita klik lanjut. Ini sini akun receivable. Nah, di sini kita klik simpan dan tutup. Nah, selanjutnya itu diterima pelunasan seluruh piutang bulan lalu dari Bapak Putra, berarti seluruhnya. Nah, di sini kita ambil aktivitas. Nah, di sini kita ambil penjualan. Nah, di sini kita ambil penerima penjualan. Nah, di sini kita ambil Bapak Putra. Nah, di sini karena katanya diterima berarti penerimaan cash on head. Nah, berarti di sini kita ambil, di sini kita ganti tanggalnya menjadi tanggal payment date-nya tanggal 21 bulan 12 2016. Oke. Katanya diterima pelunasan seluruh piutang, berarti seluruhnya, pelunasan piutangnya seluruhnya, berarti kita klik. Nah, di sini kita tulis penerimaan piutang. Oke, nah di sini tanggalnya ganti tanggal 21/12/2016. 21/12/2016. Oke. Nah, kalau udah, maka kita klik simpan dan tutup. Nah, selanjutnya itu dijual barang dagang secara tunai. Nah, dijual barang dagang, katanya dijual, berarti kita ambil penjualan, faktur penjualan. Nah, di sini kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 22/12/2016. Oke. Oke, nah di sini kepada siapa saja. Itemnya itu sepatu Nike. Sepatu Nike-nya ada 9. Selanjutnya sepatu Piero. Itu ada 8. Selanjutnya itu ada sepatu Adidas. Ada 5 buah. Oke. Nah, kalau udah, maka kita ini sini akun receivable. Nah, di sini karena katanya dijual secara tunai, berarti kita menerima pembayaran secara langsung. Nah, berarti kita ambil terima bayaran. Nah, di sini kepada siapa saja, katanya berarti diterima pembayaran. Sini dia katanya penjualan, berarti tanggal 22 bulan 12 2016. Penerimaan penjualan 22/12/2016. Oke. Nah, kalau udah, maka kita klik simpan dan tutup.
simpan dan tutup. Oke, nah selanjutnya transaksi selanjutnya itu tanggal 25 bulan 12 2016 diterima kembali dari Bapak Putra karena rusak, barang rusak. Nah, jadi kita ambil aktivitas penjualan. Nah, di sini kita ambil retur penjualan. Nah, di sini kita ambil Bapak Putra. Nah, di sini dia dia melakukan pembelian pada tanggal Bapak Putra tanggal 19. Oke. Nah, di sini ganti tanggal sekarang tanggal 25/12/2016. Oke. Nah, di sini itemnya yaitu sepatu Tom Guys. Yes, ada 2 buah. Oke. Nah, kalau udah maka kita lanjut, kita klik simpan dan tutup. Nah, selanjutnya itu transaksi selanjutnya tanggal 27 bulan 12 2016 dijual barang dagang secara tunai. Nah, kita ambil lagi aktivitas penjualan lagi. Kita ambil faktur penjualan. Nah, di sini kepada siapa saja. Nah, oke. Nah, di sini tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 27 bulan 12 2016. 27/12/2016. Oke, nah di sini itemnya Adidas. Itu ada 4 buah. Selanjutnya itu ada sepatu bata. Ada 6. Selanjutnya itu ada sepatu Piero. Itu ada 3. Oke. Nah, selanjutnya ini karena di sini dijual secara tunai, berarti kita menerima pembayaran. Sini tetap akun receivable. Nah, di sini kita ambil terima bayaran. Nah, di sini kita ganti terima 27/12/2016. Oke. Nah, di sini katanya karena ini transaksi penerimaan penjualan, berarti cash on hand. Nah, oke. Nah, kalau udah maka kita klik simpan dan tunggu, di sini kita ganti dulu tanggal 12/2016, jangan sampai ketinggalan. Di sini oke, nah kalau sudah maka kita klik simpan dan tutup. Nah, selanjutnya di sini kita dulu. Nah, selanjutnya itu ada dibayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Berarti kita ambil aktivitas, kita ambil cash dan kita ambil pembayaran. Nah, di sini kita ambil karena dia pembayaran katanya, berarti kita ambil cash in bank. Nah, di sini tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 30 bulan 12 2016. Nah, di sini berarti pembayaran gaji karyawan. Oke. Nah, di sini itu beban gaji berarti salary expense. Oke, di sini salary expense. Oke, nah di sini sebesar 3 juta. Oke, 3 juta. Nah, 3 juta. Nah, kalau udah maka kita klik simpan dan tutup. Nah, itulah data transaksi yang terjadi pada perusahaan Esa Galeri ini pada selama bulan Desember ini. Nah, untuk itu karena kita telah selesai melakukan transaksi, maka kita akan melakukan pengecekan keseluruhan jurnalnya. Nah, oleh karena itu maka kita cara klik laporan. Nah, terus kita klik daftar laporan, terus kita ambil buku besar. Nah, di sini kita ambil keseluruhan jurnalnya.
Nah, di sini kita tulis dari tanggal 1 Desember 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016. Nah, kalau udah 31 Desember 2016. Nah, kalau udah maka kita klik OK. Nah, inilah keseluruhan jurnal untuk perusahaan Esa Galeri ini. Nah, ini keseluruhannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan masukkan data jurnal penyesuaian. Nah, ini kita kembalikan dulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan memasukkan data jurnal penyesuaiannya, yaitu dengan cara yang pertama kita rubah dulu periodiknya, periodik akhir. Kita melakukan akhir bulan, berarti kita ganti menjadi Desember. Nah, di sini kita 2016. Oke. Nah, kita klik OK. Akhir bulan. Nah, di sini kita lakukan dengan cara yaitu pertama kita ambil aktivitas buku besar, kita ambil bukti jurnal umum. Nah, di sini kita ganti menjadi tanggal 31/12/2016. Nah, di sini kita buat jurnal penyesuaian. Nah, di sini yang pertama itu ada tanggal. Yang pertama yaitu perlengkapan yang terpakai sebesar 200. Nah, di sini berarti supplies. Nah, berarti sini kita ambil supplies expense. Nah, sebesar 200. Oke. Nah, selanjutnya itu kita lawannya yaitu supplies. Nah, dia akan secara otomatis dia akan di kredit. Nah, kalau udah maka kita klik simpan dan baru. Nah, selanjutnya masih tanggal 31 bulan 12 2016. Nah, ini jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya itu peralatan masa manfaat 5 tahun dengan metode penyusutan garis lurus. Nah, berarti ini kita yaitu berarti nah, di sini berarti dia depreciation of equipment, dia peralatan. Nah, di sini sebesar 433.033. Kelebihan angka. Oke, 400. Nah, di sini pasangannya yaitu akumulasi depreciation of equipment. Nah, dia akan secara otomatis. Nah, selanjutnya itu ada kendaraan masa manfaat 10 tahun dengan metode penyusutan garis lurus. Nah, berarti di sini dia depreciation of vehicle yaitu sebesar 875.000. Pasangannya yaitu akumulasi depreciation of vehicle sebesar 875.000. Nah, kalau udah, itulah data jurnal penyesuaian kita. Nah, kalau udah selesai maka kita klik simpan dan tutup. Nah, selanjutnya itu setelah kita memasukkan data perusahaan, telah melakukan transaksi perusahaan dan telah melakukan data jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya kita akan mengecek jurnal penyesuaian kita, yaitu
Caranya yaitu dengan mengklik laporan. Nah, daftar laporan. Nah, selanjutnya kita ambil buku besar. Nah, kita ambil keseluruhan jurnal. Nah, di sini kita klik tanggal 31 Desember bulan 12 2016. Nah, sampai tanggal 31 Desember 2016. Nah, kalau udah maka kita klik OK. Nah, inilah jurnal keseluruhan jurnal kita 31 Desembernya. Nah, kalau udah maka kita keluarkan. Nah, kita selanjutnya penyesuaian tadi. Nah, kita akan lanjut ke pengecekan laporan keuangan kita. Nah, selanjutnya itu caranya yaitu ambil laporan, daftar laporan. Nah, di sini kita ambil laporan keuangan. Nah, di sini kita akan mengecek neraca standar dulu. Nah, di sini kita ganti menjadi tanggal 31 bulan 12 2016. Nah, kalau udah maka kita klik OK. Nah, inilah neraca standar kita. Nah, yaitu 297.491.000. Nah, balance. Nah, kalau udah balance, nah maka kita lanjut ke yang kedua. Kita akan melakukan pengecekan laba rugi standar. Nah, laba rugi standar, kita cari laba rugi standar. Nah, ini laba rugi standar kita. Nah, kita pengecekannya dari tanggal 1 bulan 12 2016 sampai dengan tanggal 31/12/2016. Oke, nah kita klik OK. Nah, inilah laba rugi kita. Nah, di sini 6.733.333 rupiah. Nah, itulah laba rugi standar kita. Nah, selanjutnya kita akan pengecekan laporan arus kas metode langsung. Nah, caranya masih laporan keuangan. Nah, kita ambil metode laporan arus kas metode langsung. Kita ambil metode langsungnya. Nah, di sini yaitu dari periode Desember 12 sampai periode 12 juga 12. Nah, di sini 2016 Oke, nah kalau udah maka kita klik OK. Nah, inilah laporan arus kas. Laporan arus kas kita tidak langsung. Nah, ini yang tulisan merah ini penanda bahwa dia itu dikurangkan. Nah, setelah kita melakukan pengecekan laporan arus kas metode langsung, selanjutnya kita akan pengecekan perubahan ekuitas pemilik. Nah, caranya ini kita kembalikan dulu, yaitu kita ambil perubahan ekuitas pemilik. Nah, ini. Nah, di sini kita ganti menjadi tanggal 1 bulan 12 2016. Nah, selanjutnya itu sampai tanggal 31/12/2016. Nah, kalau udah maka kita klik OK. Nah, inilah perubahan ekuitas pemilik kita. Nah, sebesar 269 juta. Nah, di sini balance. Maksudnya inilah perubahan ekuitas kita. Nah, kalau udah maka kita klik keluarkan. Kita keluarkan lagi. Nah, kita keluarkan lagi. Nah, itulah bagaimana cara memasukkan perusahaan dagang, data perusahaan dagang tadi, yaitu tentang ESA Galeri. Nah, selanjutnya mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan, bagaimana cara menggunakan akurat accounting versi 5 ini dengan memasukkan data perusahaan dagang. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.